Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Roma Fadilah dengan NIM 19.125.1956 dari kelas C di pagi semester 4. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pencerminan Mutu. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah kualifikasi, validasi, dan audit mutu di industri. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kualifikasi terlebih dahulu. Kualifikasi merupakan istilah yang digunakan untuk validasi terhadap mesin, peralatan produksi, maupun sarana penunjang. Jadi, kualifikasi ini merupakan bagian dari validasi, yang diartikan sebagai kegiatan pembuktian bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam suatu proses akan selalu bekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan konsisten, serta menghasilkan produk yang sesuai. Nah, kualifikasi ini merupakan first step atau langkah pertama dalam pelaksanaan validasi. Jadi sebelum validasi dilakukan, validasi tidak akan berjalan tanpa melakukan kualifikasi terlebih dahulu. Nah, kualifikasi ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah kualifikasi desain, instalasi, operasional, dan kinerja. Ya, KD ini adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem, atau peralatan baru. Diartikan sebagai dokumen yang memverifikasikan bahwa desain dari fasilitas, sistem, dan peralatan sesuai untuk tujuan yang diinginkan. Jadi harus memenuhi ketentuan pedoman CPOB dan terdokumentasi. Nah, kalau kualifikasi instalasi itu cakupannya bisa dibaca di slide instalasi peralatan pipa dan lain-lain ya. Yang lalu setelah kualifikasi instalasi dikaji dan dilakukan, itu kita melakukan kualifikasi operasional, yaitu cakupannya pengujian yang perlu dilakukan atas dasar pengetahuan tentang peralatan, sistem, fasilitas, dan proses. Selanjutnya setelah KO selesai dilakukan adalah KK, yaitu kualifikasi kinerja. Cakupannya ada di slide, pengujian baku, dan lain-lain. Nah, pelaksanaan dari keempat kualifikasi ini harus dilakukan secara urut, jadi tidak boleh dibolak-balik. Jadi, yang pertama dilakukan adalah kualifikasi desain, setelah disetujui baru dengan kualifikasi instalasi, dan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah validasi. Validasi ini diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, seluruh unsur ini akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Validasi ini terbagi menjadi validasi banyak ya, ada 4, validasi proses, analisis, pembersihan, dan validasi ulang. Validasi proses ini terbagi menjadi 3, yaitu validasi prospektif atau validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin dan produk yang akan dipasarkan, validasi konkuren, validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual, dan validasi terakhir yaitu validasi retrospektif, yaitu validasi dari suatu proses untuk suatu produk yang telah dipasarkan berdasarkan akumulasi data produksi, pengujian, dan pengendalian batch. Yang selanjutnya validasi metode analisa. Tujuan dari metode analisa ini untuk menunjukkan bahwa semua metode tetap yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Uji ini mencakup dari uji identifikasi, kuantitatif pencemaran, batas pencemaran, dan kuantitatif zat aktif. Yang ketiga, validasi pembersihan untuk mengkonfirmasi efektivitas prosedur pembersihan. Yang terakhir adalah validasi ulang. Dievaluasi secara periodik untuk mengkonfirmasi bahwa validasi masih absah. Jadi dipastikan kembali bahwa validasi yang telah dilakukan itu sudah selesai, sudah baik.
Nah, audit mutu merupakan suatu inspeksi dan penilaian independen terhadap seluruh atau sebagian dari sistem mutu yang bertujuan untuk mengevaluasi semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. Audit mutu ini umumnya dilakukan oleh spesialis dari luar atau independen yang dibentuk khusus oleh manajemen perusahaan. Nah, kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.